Yang selanjutnya, Mister Usul mengajak Sobat Indonesia untuk to function to express, fungsi mengungkapkan kepada lawan bicara kita. Could you help me please? Could you help me please? Okay, next. Could I speak to Mr. Kenzie? Oke, jadi untuk polite request penekanan dengan could bahwa kita saat melakukan permintaan atau permohonan itu lebih terasa sopan. Halo Sobat Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses selalu. Sobat Indonesia, bersama Mister Usul kita belajar bahasa Inggris lebih cepat. Nah, untuk konten kali ini kita belajar memahami untuk menggunakan atau mengungkapkan kata could di dalam membuat kalimat bahasa Inggris. Sobat Indonesia, Mister Usul selalu mengingatkan pada Sobat Indonesia untuk bisa mengikuti konten-konten belajar lebih cepat bahasa Inggris bersama Mister Usul. So, Sobat Indonesia, please klik like dan subscribe serta share kepada seluruh keluarga Sobat Indonesia, teman-teman Sobat Indonesia, dan kolega Sobat Indonesia sehingga bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Sobat Indonesia, please persiapkan diri Anda. Now, okay, please attention, see and listen, be careful, come on, let's go, we start together. Come on, Sobat Indonesia. Memahami could. Could di dalam bahasa Inggris yaitu memiliki arti dapat atau bisa yang mempunyai arti yang sama dengan kata can. Oke, sekali lagi bahwa could di dalam kalimat bahasa Inggris memiliki arti dapat atau bisa yang mempunyai arti yang sama dengan kata can. Kemudian, could, Sobat Indonesia, adalah bentuk lampau dari can. Oke, could adalah bentuk lampau dari can. Sobat Indonesia, untuk membuat pola kalimat di dalam bahasa Inggris, Mister Usul menunjukkan kepada Sobat Indonesia, yaitu saat kita menggunakan subjek I, you, we, they, he, she, it, artinya semua subjek dalam bahasa Inggris untuk membuat pola kalimat positif, maka tambahkanlah could plus verb one atau kata kerja bentuk pertama. Lalu untuk pola kalimat negatifnya atau negative sentence adalah subjek yaitu I, you, we, they, he, she, it, could, tambahkanlah kata not karena negative sentence. Kemudian plus verb one atau kata kerja dasar atau basic verbs. Selanjutnya, Sobat Indonesia, bagaimana kita membuat pola kalimat pertanyaan atau interrogative sentence adalah sebagai berikut. Letakkanlah kata could di depan subjek. Could plus subjek atau could plus I, you, we, they, he, she, it plus verb one atau kata kerja dasar atau basic verb. Oke, Sobat Indonesia,
ini adalah suatu petunjuk atau guidance bagi kita di dalam menggunakan could untuk membuat kalimat dalam bahasa Inggris. Yang selanjutnya, Mr. Usul mengajak Sobat Indonesia untuk to function to express, fungsi mengungkapkan kepada lawan bicara kita saat kita melakukan pembicaraan. Now, Sobat Indonesia, could it feels more formal and polite than can. Sobat Indonesia, bahwa saat kita melakukan pembicaraan dengan lawan bicara kita atau menyampaikan informasi kepada seseorang yang kita ajak bicara, bahwa could serasa lebih formal dan lebih sopan daripada can. Oke, kapan kita bisa mengungkapkan kalimat di dalam bahasa Inggris dengan menggunakan could? Oke, please attention. Yang pertama, polite request. Oke, yang pertama adalah polite request, yaitu permohonan atau permintaan yang lebih sopan. Contohnya, for example, could you help me please? Could you help me please? Okay, next, could I speak to Mr. Kenzie? Could I speak to Mr. Kenzie? Oke, jadi Sobat Indonesia, polite request ini atau permohonan atau permintaan yang kita sampaikan kepada seseorang terasa lebih sopan. Oke, untuk maksud dari kalimat contoh ini adalah, could you help me please? Dapatkah atau bisakah Anda membantu saya? Oke, penekanan pada could. Berikutnya, could I speak to Mr. Kenzie? Could I speak to Mr. Kenzie? Bisakah atau dapatkah saya berbicara dengan Mr. Kenzie? Oke, jadi untuk polite request penekanan dengan could, bahwa kita saat melakukan permintaan atau permohonan itu lebih terasa sopan. Next, berikutnya adalah number 2, past ability. Past ability adalah untuk mengungkapkan kemampuan di masa lalu. Oke, kemampuan di masa lalu, yaitu for example, Hamizan could speak and walk by the age of 3. Okay, Hamizan could speak and walk by the age of 3. Hamizan dapat berbicara dan berjalan saat berusia 3 tahun. Oke, jadi Sobat Indonesia, untuk tidak lupa bahwa Sobat Indonesia ingin mengungkapkan mengenai kemampuan di masa lalu atau ingin menceritakan kemampuan Sobat Indonesia di masa lalu dan terasa lebih sopan, maka pakailah could. Oke, next, number 3, suggestion. Suggestion yaitu menyampaikan saran. For example, we could spend our vacation in Hawaii. We could spend our vacation in Hawaii. Kita atau kami bisa atau dapat menghabiskan liburan kita di Hawaii. Ya, inilah contoh kalimat untuk mengungkapkan saran atau suggestion dengan
menggunakan could. Oke, berikutnya Sobat Indonesia adalah mengenai possibility, yaitu kemungkinan. Oke, possibility yaitu kemungkinan. Contoh kalimatnya adalah heavy rain and wind could make motorcyclists stop. Once again, heavy rain and wind could make motorcyclists stop. Maksud dari kalimat contoh nomor 4 adalah menyampaikan kemungkinan suatu kondisi yang mempunyai arti bahwa hujan lebat dan angin kencang, heavy rain and wind, hujan lebat dan angin kencang bisa atau dapat membuat para pengendara berhenti. Jadi, Sobat Indonesia, untuk mengungkapkan kemungkinan kondisi yang terjadi, pakailah kata could. Oke, berikutnya Sobat Indonesia, pada contoh kalimat nomor 5, kita ingin mengungkapkan sesuatu kejadian yang tidak mungkin. Oke, suatu kejadian yang tidak mungkin yang kita rasakan Sobat Indonesia di saat kita berbicara dengan seseorang. Contohnya, Raisa could not call me. Raisa could not call me. Oke, yang mempunyai maksud yaitu Raisa tidak bisa menghubungi saya. Atau Raisa tidak dapat menghubungi saya. Nah, untuk contoh kalimat pada nomor 5, nothing can happen adalah dari kita, Sobat Indonesia, saat kita merasa bahwa apa yang kita ungkapkan itu tidak mungkin terjadi, maka gunakanlah could. Jadi misalnya Sobat Indonesia merasa bahwa tidak mungkin dia menunggu saya. Oke, maka gunakanlah could. Tidak mungkin dia akan mengajak saya untuk pergi menonton. Gunakanlah could jika benar-benar Sobat Indonesia merasa bahwa sesuatu itu tidak mungkin terjadi. Nah, Sobat Indonesia, kita baru saja bersama untuk melakukan pembahasan mengenai could. Dan saran Mr. Usul adalah, Sobat Indonesia, cobalah berlatih membuat kalimat-kalimat yang bisa Sobat Indonesia lakukan untuk mempraktikkan kata could di dalam pembicaraan sehari-hari. Sehingga tanpa dihafalkan, sekali lagi, tanpa dihafalkan, automatically, secara otomatis, Sobat Indonesia akan bisa melakukan pembicaraan dengan menggunakan could. Supaya tidak terjadi kekeliruan lawan bicara kita memahami ekspresi kita di saat mengungkapkan sesuatu informasi kepada lawan bicara kita. Oke, Sobat Indonesia, thank you for your time and thank you for your attention. See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Indonesia, I love you.